Sehingga nanti kalau sakit, minta sama Allah. Sebelum minta, minta ampun dulu. Ya Allah, aku zolim sama diriku selama ini. Aku produk ciptaanmu ya Allah, maka tolong berikan aku petunjuk apa obat untuk penyakitku ini yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan mendapat sinar matahari. Ya Allah kasih ilham. Gak ada orang doang kayak begitu kan? Ingat ya Pak, dokter herbal. Nggak usah ingat saya, ingat ini aja. Maka di sini nanti Allah kasih petunjuk. Sama dengan ini tadi. Ada ibu-ibu, saya tuh suka flight of idea, maaf. Saking banyak isi otaknya. Ini, subhanallah, ada jamaah saya di Bintaro. Beliau ini kena autoimun, umur 43 tahun, perempuan. Dia DM saya nggak berhasil. Dia bilang, daripada saya DM, mendingan saya undang aja dokternya. Akhirnya datanglah saya ke masjidnya di Asof, di Emerald. Dia kena autoimun, sudah hampir 5 tahun. Dan tiap hari, memang tiap hari dia minum steroid. Autoimun itu di dunia medis, obatnya steroid. Nggak ada yang lain. Dan steroid itu efek sampingnya jauh lebih besar daripada efek baiknya. Mungkin kalau perbandingan 1 berbanding 50 mungkin. Antara efek baiknya sama efek buruknya. Dan ingat baik-baik kata saya nih, lagi-lagi saya bukan menentang teknologi dan pengobatan saya, bukan. Tapi jangan over usage lah. Dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Ya, obat itu di mana? Di rempah itu semua obat. Ya, nah singkat cerita akhirnya apa? Singkat cerita akhirnya, subhanallah, saya saya ketemu dia lah dan dia konsul sama saya. Dia bilang, dok, saya begini. Dan 43 tahun sudah menopause loh. 43 tahun sudah menopause dan itu udah gara-gara obat tadi. Wajahnya, kayak rembulan. Karena steroid pasti bikin moon face. Apa yang saya sarankan sama dia? Saya juga kadang-kadang nggak tahu. Allah kasih ilham aja kadang-kadang. Insya Allah saya memang minta sama Allah, ya berikan aku petunjuk untuk bisa bantu orang dengan apa yang gini-gini aja. Jadi nggak ada spesial banget. Apa yang saya kasih ini? Suruh saya rendam dalam air panas, minumlah dia tiap hari, dan subhanallah, belum ada 3 bulan gitu kan. Dia mens kembali. Masya Allah kan? Kenapa? Kalau belum waktunya menopause, dia akan kembali, reverse. Tubuh kita tuh bisa reverse. Syaratnya apa? Kasih dia bahan baku yang tepat. Itu kata kuncinya. Bahan bakunya apa? Vitamin, mineral, asam amino, protein yang baik, seterusnya. Termasuk juga Anda butuh jangan lagi ganggu ususnya. Jangan lagi. Jadi gini, saya cerita sedikit ya. Jadi usus kita tuh gini Bu, di dalam tubuh kita tuh usus kita tuh begini. Kemudian ketika Anda atau seseorang itu makan tepung, makan apa? Tepung, kemudian digoreng, maka usus kita yang intak tadi itu, dia akan compromise. They call it compromise junction, compromise gut. Dia akan melebar. Lihat sebelah gambar sebelah itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini bloodstream ya, ini perut kita. Apa yang terjadi? Ini isi perut ini banyak bahan-bahan yang harusnya tidak masuk ke sini. Tapi ketika kompromis, apa yang terjadi? Semua bahan di sini masuk sini, dan itulah awal mula dari autoimun and kanker. Serem kan? Makanya saya bilang Ramadan nanti, saran saya, Anda sudah mulai stop dengan 5 hal ini. Yang pertama, tepung tadi, dan produk turunannya. Gorengan nggak dok? Enggak, bukan gorengan, tenang aja. Yang kedua, dairy product tadi. Yang ketiga, minyak. Minyak goreng yang pakai minyak sawit. Kenapa minyak sawit sama minyak kelapa beda? Beda. Minyak kelapa itu lemaknya jenuh, masih mending. Kalau minyak sawit, kalau digoreng berubah jadi lemak trans. Dan sebagian besar zaman sekarang, minyaknya minyak sawit. Makanya kalau Anda ngerti minyak sawit itu benar-benar tidak cocok untuk dikonsumsi kita. Karena banyak masalah di jantung kita sama pencernaan kita muncul dari minyak itu. Sudah 3 kan? 3 ya? Keempat apa? Gula pasir. Ya, gula pasir. Kelima apa? Nasi putih. Katanya mau sehat. Nasi putih itu tidak sama kalah beratnya dicerna sama tepung. Serius. Kalau Anda pengen makan nasi, tetap pengen, bro, kami kan butuh karbo. Ya benar. Karena pengen makan karbo yang benar. Nasi merah, beras pecah kulit, beras hitam,
Karbo. Kentang. Bukan nasi putih. Jelas ya? Ini mazhab apa lagi nih? Mazhab sayur buah. Ya. Mazhab anti gorengan. Zaman dulu lihat. Anda lihat di Bandung atau di Indonesia secara umum, jarang loh ada tukang gorengan loh zaman dulu. Betul? Mak bapak kita zaman dulu makan apa? Makan rebus-rebus. Betul? Karena minyak juga susah zaman dulu. Zaman sekarang bertebaran di mana-mana gorengan. Sehingga apa? Tubuh lagi bersih-bersihnya, tiba-tiba puasa Ramadan makan kelapak-kelapak. Di akhirnya terawih nggak bisa khusyuk. Jelas itu. Ya. Itu 5 hal tadi. Kalau Anda mau Ramadan sehat, saran saya tinggalkan 5 hal tadi. Nah, kembali tadi ke ini. Terus Anda butuh enzim selama Ramadan. Anda butuh enzim selama Ramadan. Kenapa? Beliau ini bosnya untuk mengkompromis lagi atau uncompromise atau mungkin dilekatkan lagi, dia butuh enzim. Itu sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan apa? Nabi SAW mengajarkan, mana dia? Mengkonsumsi air yang paling baik enzimnya. Yang menggunakan konsep apa? Konsep difusi dan osmosis. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan larutan dari konsentrasi pekat ke konsentrasi yang lebih tidak pekat. Difusi, osmosis gitu, masih nggak banyak biologi kan? Nah, bagaimana cara buat itu? Ini sederhana. Jadi, kalau Anda lihat, teman sekalian, ada kurma, Mas? Kurma itu dari mana? Mana kurmanya? Jadi kalau misalkan semangka nih, ambil semangka. Semangka nih, semua bagian dia bagus. Semua bagiannya dia. Dari hijaunya, putihnya, merah sampai bijinya. Jadi kalau mau makan semangka, makan semuanya. Caranya gimana? Jangan reaktif dulu. Tolong. Anda potong semangka ini, cemplungin ke air. Anda mau makan kurma tuh bagus nggak bijinya? Bagus, tapi kan susah dimakan kan? Cemplungin aja ke air. Gitu ya. Maka apa yang terjadi? Anda makan semuanya beliau. Apakah dicontohkan Nabi? Ada Nabi contohkan. Nabi yang pernah saya baca sih ya, ada 2 tumbuhan, yaitu kurma sama kismis, pernah beliau rendam dalam tempayan. Ya, apa tuh namanya, kulit itu loh, seperti itu. Ya. Termasuk ini, apa tuh namanya? Kulitnya semangka ini ada gelatinnya loh di sini. Maka saya bilang tadi, kalau Anda ngerti ini semua, Masya Allah, obat itu ada di mana? Di sini semua Bu, obatnya Bu. Ya. Dan ada satu lagi, asisten tolong. Kan sekarang heboh-heboh banget tuh probiotik. Jualan silakan aja, tapi probiotik itu dia butuh prebiotik. Sebab apa? Probiotik nggak bisa memperbaiki gen. Dia butuh prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari ini. Maka sayuran sebagian besar itu less atau zero kalori. Dia banyaknya serat. Dia prebiotik. Dan beberapa yang saya pelajari itu, subhanallah, orang-orang yang kanker sekalipun itu ternyata ketika mereka mengganti pola makan mereka dengan plant-based diet, kankernya bisa hilang loh. Nanti ada di YouTube. Ada ibu-ibu orang Amerika, namanya Hannah Barbara, seingat saya. Dia tulis itu, I cure my cervical dysplasia, kanker cervix in 6 months. Dan itu waktu saya kagum, luar biasa. Kenapa? Di sini semua isinya. Dan salah satu yang dia pakai adalah salah satu ini. Dia bikin, bos sekalian, tuh kankernya udah stage 3 loh, sudah stadium 3. Udah parah banget dan dokter sudah sarankan kemo. Karena di sana informasi itu kan luar biasa, besar, luas, tinggal pakai aja. Dan subhanallah lagi apa, sekalian? Lalu lagi dia bikin suppositoria, maaf, vaginal soup namanya itu, dari obat masukan melalui vagina. Dia pakai apa? Pakai ini, pakai VCO sama minyak jeruk. Dan dalam 6 bulan kemudian dicek lagi, lesinya hilang semua. Tapi kata kuncinya apa? Beberapa yang saya sampaikan tadi itu sudah dia juga dia juga stop. Ya, termasuk bagi Anda yang pakai kosmetik, hati-hati. Banyak bahan pada kosmetik itu yang kategorinya hormon disruptor. Hormon disruptor itu adalah perusak hormon. Saya nggak usah sebut apa namanya, cari aja sendiri. Sempat saya posting waktu itu, banyak banget yang heboh. Apa tuh namanya? Udah cukup. Jadi hormon disruptor. Jadi ibu sekalian, dia perusak hormon, banyak banget di kosmetik. Bahkan Anda mungkin nggak tahu SLS ya.
Salah itu sodium lauril sulfat. Itu banyak di sabun. Nanti iseng-iseng lihat di sabun itu. Di Amerika, SLS itu masuk di obat. Termakan, dimakan. Sengaja. Ngeri banget. Makanya di Amerika saya ada satu akun orang-orang sana lah gitu kan. Dia meneliti produk-produk yang ada di sana itu dan semuanya sebagian besar sampah. Sometimes saya mikir, kayaknya we are designed to be sick gitu kan. Orang Singapura bilang. Kayaknya. But, you cannot control what. Jadi Anda nggak bisa ngontrol apa yang mereka masukkan dalam produk mereka. Tapi Anda bisa ngontrol apa yang masuk dalam mulut Anda. Itu kata kuncinya. Makanya bilang sekarang hati-hati. Jangan percaya semua. Saya lihat ada pasta gigi, green, herbal. Kalau lihat ada paraben. Metil paraben, etil paraben. Sama aja bohong. Makanya di rumah saya pakai sabun sendiri. Sampo sendiri. Odol yang belum. Karena agak susah bikin odol. Kalau ada yang bikin odol nanti kasih tahu. Kita pakai rame-rame. Ya, saya pakai odol pakai yang biasa. Kalau dapat yang non fluoride saya akan cari non fluoride. Tapi kalau pakai yang biasa, saya akan pakai odol itu di sikat gigi saya seukuran beras dibagi 2. Hanya itu. Kenapa? Dia lengket ke mukosa. Sini. Coba lihat bahan odol apa. Kalau Anda yang pernah pergi ke Amerika, maka Anda akan lihat di bahan odol itu ada tulisan warning. Kalau tertelan, segera hubungi CDC. Pusat Pengendalian Racun setempat. Coba aja lihat. Browsing aja. Warning on toothpaste in United States. Klik aja di Google, ketemu tuh. Nanti ada ketemu warningnya. Jika tertelan, kata dia. Kok bisa tertawa, harus pakai beginian gitu.